Saya mau nanya Mas, yang dimaksud Quran berjalan tuh bukan buku yang berjalan kan? Dan Rasulullah nggak pernah baca Quran. buku untuk mengerti Quran, betul nggak? Kalau mushaf Quran kan adanya di zaman Utsman ya, kalau nggak salah ya. Nah, berarti kalau Mushaf kita tahu Utsman. bahwa bedain dulu mana Quran dan mana mushaf Quran gitu. Betul. Oke, artinya apa? Maaf ya, Nabi Muhammad itu nggak pernah ngelihat buku Quran, by the way. Nabi Muhammad tuh nggak pernah ngelihat bentuknya Quran, makanya setiap Quran nggak ada direvisi oleh Muhammad SAW, nggak ada kan? Betul nggak? Betul. Nah, berarti pertanyaannya kita harus ngebongkar dulu nih, Quran itu apa sih? Quran itu seperti apa sih? Gitu. Sehingga nanti kalau kita ngerti bahwa kalau pakai bahasa saya, ada Quran buku dan ada Quran sejati gitu. Sehingga kalau kita bicara dalam Quran sejati itu sebetulnya bukan yang ada di buku itu aja, bukan. Quran yang tertulis itu cuma 0,1% dari Quran keseluruhan. Jadi maaf ya, menguasai 30 juz, hafal 30 juz, sebenarnya cuma tahu 0,1% aja sih gitu. Apalagi cuma bunyi gitu. Dan sekarang ketika saya mengatakan dan saya merasa bahwa dengan membunyikan saya udah ngerti Quran, saya sudah Qurani, jauh gitu. Kenapa? Karena kata kuncinya Quran yang sejati itu adalah 99,9%. Kalau pakai bahasa secara akademis, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis gitu. Makanya dalam konteksnya bahwa ada yang kauliyah dan ada yang kauniyah. Koma, saya komain. Nah, pertanyaan. Berarti kan kalau kita mau menyadari kita sebagai produk terbaiknya Tuhan, bagaimana produk terbaiknya Tuhan kalau kita nggak dikasih manual book gitu? Sehingga kalau kita mulai menyadari bahwa teman-teman beli TV baru itu pasti dibungkus dan manual booknya pasti ada di dalam bungkus. Betul nggak, Kang Anjrit? Betul. Berarti kalau sekarang kita produk terbaik, nggak mungkin dong manual booknya di luar bungkus kita. TV aja ada di dalam bungkusnya, masa kita produk terbaik ada di luar bungkus gitu kira-kira? Apalagi kalau sekarang hanya terbatas bahwa Quran yang hanya bisa menguasai adalah bahasa Arab, yang hanya bisa menguasai adalah orang-orang yang ngerti bahasa Arab. Terus orang yang nggak pernah belajar bahasa Arab gimana ya mau mengerti esensi Quran gitu kira-kira? Makanya nanti puncak dari tingginya esensial ketika Nabi Muhammad dikatakan, ya Rasul, Quran sejati apa sih? Jawaban Nabi Muhammad cuma dua, la sautin wala harfun. Nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya. Berarti kalau kita masih sibuk dengan yang berhuruf dan bersuara, itu belum yang sejati. Tapi itu adalah jembatan menuju kepada kesejatian gitu. Oma, pertanyaan. Berarti masing-masing kita udah dianugerahi Quran nggak sebetulnya? Udah. Dan penganugerahan Quran itu konteksnya ada di dalam kolbu kita, ada di dalam nurani kita gitu. Maka kalau kita mau mengetahui Quran yang sejati, di mana? Hadza gitu kalau kata pakai bahasa Quran. Ini gitu. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks berquran, Nabi Muhammad itu nggak pernah tahu wahyu Tuhan dengan tulisan gitu. Berarti kan dia langsung. Makanya ketika Nabi Muhammad dikatakan seorang rasul yang tidak perlu tulisan untuk mengenal Tuhan. Nah, digosipin sekarang Nabi Muhammad nggak bisa baca gitu. Sebetulnya bukan nggak bisa baca, ummi itu dia tidak membutuhkan kitab, gitulah kira-kira. Nah artinya sekarang secara mindset umum, oh Nabi Muhammad nggak bisa baca. Bukan. Tapi Nabi Muhammad nggak perlu tulisan untuk mengenal Tuhan, karena Nabi Muhammad langsung mengalami Tuhan, karena kenapa? Dia mampu meniti ke dalam dirinya untuk menuju kepada kolbunya gitu. Nah jadi, kenapa statement selalu mengatakan Nabi Muhammad bilang kan, istafdi kolbak, ikuti ke sini gitu, ikuti nuranimu gitu. Nah, nurani akan bercahaya, namanya juga nur kan, nur itu cahaya, ani itu Tuhan. Nur ani akan hadir kalau apa? Kalau misalkan esensi dari jiwanya udah mulai bersih gitu. Maka tanpa jiwa yang bersih tidak mungkin menyentuh Quran. Nah sekarang mindsetnya jiwa yang bersih tidak menyentuh Quran disuruh wudhu gitu kira-kira. Nggak apa-apa juga sih. Tapi ini adalah konteksnya wudhu ruhani. Mewudukan apa? Pendengaran kita diwudukan, penglihatan kita diwudukan, ucapan kita diwudukan, perilaku tangan kita diwudukan, langkah kita diwudukan. Ketika wudhu jiwa itu terjadi, maka kita bisa menyentuh yang suci yang namanya Quran sejati itu gitu. Nah jadi kata kuncinya, ketika kita mulai membersihkan jiwa kita dalam tanda petik, ketika kita mulai mengupgrade kolbu kebersihan jiwa kita,
pelan-pelan akan menyentuh konteks yang namanya Quran sejati gitu. Nah, jadi kalau Aisyah bilang bahwa Nabi Muhammad adalah Quran berjalan, ya wajar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad selalu membersihkan jiwanya dengan tidak membenci, dengan tidak merendahkan, dan dia selalu hadir dalam konteks yang namanya welas asih atau rahman dan rahim gitu. Saya rasa gitu, Mas. Wabillahi taufik wal hidayah. Udah Mas ya, saya pusing Mas.